Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam seluruh angkatan Manggala. Perkenalkan, saya Topan dari Manajemen Keuangan Negara 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika terapan spesifiknya untuk materi uji hipotesis PM9 dan PM10. Tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi, marilah kita langsung ke materinya. Simak yuk. Oke, di sini saya udah ada presentasinya. Kita langsung saja kita presentasikan. Nah, uji hipotesis. Uji hipotesis awal TM9. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan suatu prosedur statistik untuk menguji kebenaran suatu klaim atau dugaan mengenai parameter populasi. Parameter populasinya ada apa aja? Ada mean, proporsi, dan juga varians berdasarkan data sampel. Contoh, apabila ada klaim yang mengatakan bahwa rata-rata umur manusia kurang dari 100 tahun, maka kita perlu menguji apakah benar mu-nya kurang dari 100. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah menentukan hipotesis nol atau H0 dan juga hipotesis alternatifnya H1 secara tepat. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi bahwa penentuan H0 dan H1 ini sangat krusial. Jangan sampai tertukar maupun keliru. Kalau sampai salah, itu nanti ke bawahnya pasti akan salah. Begitu. Nah, apa sih keputusan dari H0? Keputusan H0 ini ada dua, yaitu ada tolak H0 dan juga gagal tolak H0. Nah, jangan ada kalimat terima H0 ya teman-teman, karena itu dilarang dalam ilmu statistik. Tidak ada yang namanya terima H0. Nah, H0 itu apa? H0 merupakan pernyataan awal. Pernyataan awal yang mengandung tanda sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. H1 adalah hipotesis alternatif, pernyataan kontra dari H0 dengan tanda tidak sama dengan, kurang dari, dan juga lebih dari. Nah, tujuan ujinya, uji dua sisi, ada uji left tail dan juga right tail. Untuk H0 berarti mu sama dengan mu 0. Untuk H1, mu tidak sama dengan mu 0. Nah, untuk H0 uji sisi kanan, mu kurang dari sama dengan mu 0, dan H1 mu lebih dari mu 0. Untuk uji sisi kiri, mu-nya lebih dari sama dengan mu 0, dan H1-nya mu kurang dari mu 0. Nah, catatannya teman-teman, tidak ada istilah terima H0. Uh, Gagal tolak H0 bukan berarti menerima H0. Jadi gagal menolak itu tidak berarti bahwa H0 itu benar, tapi tidak cukup bukti aja untuk menolaknya seperti itu. Nah, untuk mengujinya ada cara apa aja sih? Nah, ada tiga cara untuk proporsi ya. Untuk proporsi ada tiga cara, yaitu menghitung Z, udah diajari sebelumnya, yaitu P topi dikurangi P0, P dibagi akar P dikali Q per N. Nah, cara kedua yaitu confidence interval, P topi min E kurang dari P kurang dari P topi ditambah E. Cara yang ketiga itu p-value, p-value itu kita dengan cara mengkonversikan statistika uji ke alpha. Apabila itu tail, maka p-value dikali 2. Nah, dari ketiga cara ini yang paling sering digunakan adalah cara yang pertama, yaitu dengan menghitung nilai Z. Nah, prinsipnya itu kapan sih kita tolak untuk ketiga cara ini? Nah, untuk cara yang pertama, hitung Z, itu kita menolaknya jika hasil Z yang kita uji itu lebih dari nilai kritis. Jadi nanti ada critical value-nya, misal di 1,645. Nah, nanti apabila hitung Z-nya 1,8, maka kita tolak H0. Nah, untuk confidence interval, itu kita tolak H0 jika nilai klaim tidak berada dalam interval kepercayaan. Nah, jadi nggak ada di dalam range yang udah ada di sini. P topi min E kurang dari P kurang dari P topi tambah E. Nah, nggak berada di range itu. Dan yang terakhir, p-value kita bisa tolak apabila p-value-nya kurang dari sama dengan alpha. Nah, tadi kan untuk proporsi, nah di sini ada untuk rata-rata dan juga standar deviasi. Untuk rata-rata itu kita bisa menghitung Z dengan cara X bar min mu per standar deviasi populasi per akar N. Atau kalau enggak kita bisa menggunakan uji T yaitu X bar min mu per S dibagi akar N. Nah, untuk tes statistik standar deviasi itu kita pakai chi-square
yang rumusnya N-1 dikali S kuadrat dibagi standar deviasi populasi kuadrat. Seperti itu. Nah, skor Z yang ada di sini itu dianggap unusual jika berada jauh dari nol. Misal, itu Z mutlaknya itu lebih dari 2, itu kan jauh dari nol. Nah, di sini mengindikasikan bahwa hasilnya signifikan. Nah, kalau misalnya hasilnya seperti ini, kita mungkin banget nih untuk menolak H0. Jadi, apabila skor Z-nya unusual, hasilnya signifikan, maka buktinya cukup, maka artinya kita bisa menolak H0. Nah, untuk min, itu tolak H0 jika uji kanan atau right tail test itu statistika ujinya lebih dari nilai kritis positif. Nah, uji kirinya statistika ujinya kurang dari nilai kritis negatif. Nah, apabila uji dua sisi itu statistika uji mutlak lebih dari nilai kritis mutlak. Gagal tolak nol jika statistik uji berada di luar daerah kritis, jadi lebih dekat ke nol daripada nilai kritis. Nah, untuk standar deviasi yang chi-square, kita bisa menolak apabila kalau uji kanan chi-square-nya lebih dari nilai kritis, kalau uji kiri chi-square-nya kurang dari nilai kritis, dan uji dua sisi apabila chi-square-nya kurang dari nilai kritis bawah dan chi-square-nya lebih dari nilai kritis atas. Nah, gagal tolak nol jika chi-square-nya berada di antara nilai kritis bawah dan atas untuk uji kedua sisi dan tidak masuk dalam daerah kritis untuk uji satu sisi. Nah, daerah kritis ini yang mana sih? Nah, daerah kritis adalah daerah yang lebih dari critical value, daerah kritis. Nih, di situ critical value-nya adalah 1,645, maka daerah kritisnya atau critical areanya ada di yang diarsir oleh berwarna merah. Nah, apabila kita udah menguji dan nilainya jatuh di angka merah, di daerah merah, maka nilai ini lebih dari nilai kritis, yang mana kita bisa menolak H0. Seperti itu. Nah, ini sama total test, bedanya kalau tadi cuma satu, di sini ada dua. Tolak H0 apabila lebih dari nilai kritis dan juga tolak H0 apabila kurang dari nilai kritis. Ini sama kanan kiri. Nah, ini left tail dan juga right tail. Kalau left tail, kalau misalkan tolak H0 itu kurang dari nilai kritis dan juga kalau right tail itu tolak H0 apabila lebih dari nilai kritis. Nah, untuk term 10 itu sebenarnya mudah aja. Materi intinya yaitu ketika ada uji claim min, ketika standar deviasi populasinya diketahui, maka di bawahnya dipakai standar deviasi populasi. Kalau misalkan nggak diketahui, maka bawahnya dipakai S aja. Kalau bisa dilihat bedanya, rumusnya hanya beda di standar deviasi. Seperti itu. Nah, untuk standar deviasi ini tadi rumusnya N-1 S kuadrat per standar deviasi kuadrat. Cara-caranya seperti itu. Nah, ini untuk sifat-sifat distribusi chi-square mungkin teman-teman bisa pause dan juga dibaca mandiri ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal. Eh, di sini aku bakal ganti device-nya ke device kedua. Oke, ini untuk yang pertama. Pada kejuaraan Thomas Cup 2020, pemain membuat 613 challenge dan 183 diantaranya berhasil, sehingga keputusan wasit awal dibatalkan. Gunakan tingkat substitusi 5% untuk menguji klaim bahwa keberhasilan challenge yang dilakukan lebih dari 1/3. Nah, untuk itu caranya, bentar saya ubah dulu. Oke, untuk yang soal pertama kita tentukan dulu ya teman-teman statement dari hipotesisnya. Itu H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya di sini akan menjadi P kurang dari sama dengan 1/3. Nah, untuk statement H1-nya itu P akan lebih dari 1/3 ya. P lebih dari 1/3. Nah, kita cari dulu, ini kan proporsi ya. Proporsi maka kita cari dulu P topinya, yaitu seperti rumus peluang, X per N. Berarti X-nya di sini katanya 183 dan N-nya 613. Maka P topinya adalah 0,298. Oke, untuk kita bisa langsung aja masukin ke rumus Z, yaitu P topi min P0 per akar P01 min P0 dibagi N. Nah, P topinya 0,298. P0-nya berapa sih? P0-nya sesuai yang ada di posisi ini, 1/3. Berarti 0,333 dibagi akar P0 333 1 min
P0, 0,333 dibagi N. N-nya 613. Maka hasilnya di sini adalah eh, sekitar negatif 1,83. Maka karena critical value-nya kita cari dulu 0,05 kan tadi signifikansinya, maka critical value-nya bisa dilihat di tabel aja nanti 1,645. Nah, di sini Z hitungnya itu lebih dari ini gitu, lebih dari si yang ada di tabel ini, Z tabel. Maka 1,83 lebih dari 1,645, maka dia jatuh di sebelah sini ya, teman-teman. Maka kita bisa tolak Hanol. Kalau Hanol itu artinya apa? Artinya tidak cukup bukti bahwa pemain lebih baik dalam melihat lokasi jatuhnya shuttlecock. Seperti itu. Oke, yang kedua, oh ini ya teman-teman, maaf tadi kurang kelihatan. Di sini kita cari dulu petopinya. Yang tadi dijelaskan, masukkan ke rumus, dan ini bisa dilihat grafiknya seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada sebuah pabrik yang mengklaim bahwa ketebalannya itu pas di 0,01. Nah, kita bisa langsung cari aja jawabannya dengan cara statementnya terlebih dahulu, H0-nya dan juga H1-nya. H0-nya berarti di sini mu-nya ini 0,01 sesuai standar ya. Dan ininya kebalikannya tidak sesuai standar itu 0,01. Rata-rata sampel di sini katanya diketahui rata-rata sampelnya adalah 0,009, 0,009 dan juga simpangan bakunya itu 0,01. Ukuran sampelnya ada 100. Maka Z-nya kita bisa cari yaitu X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Berarti 0,009 min mu, mu-nya 0,01 dibagi 0,01 bagi akar 100. Maka jawabannya kita cari dulu ya. Itu di sekitar hmm, sebentar saya cari dulu. Ya, 0,01 1,96. Sebentar ya teman-teman, saya coba kalkulator terlebih dahulu. Oke, di sini kita kalkulator udah menemukan hasilnya yaitu 0, enggak, hasilnya -1. Nah, -1 di sini sehingga signifikasinya 0,05. Ini dua arah ya. Dua arah, maka nilai kritisnya adalah plus minus 1,96. Di sini kalau dua arah, kita harus lihat bahwa batas bawahnya kan -1 kurang dari -1,96. Lalu batas atasnya -1 lebih dari 1,96. Bukan. -1,96 itu kurang dari Z ya. -1 kurang dari -1,96. Karena jatuh di sini, maka kita gagal tolak H0. Gagal tolak H0. Artinya apa? Kalau gagal tolak H0, artinya tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa ketebalan aluminium tidak sesuai dengan standar. Seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 345, eh, kita skip karena masih sama seperti yang tadi. Nah, ini soal yang terakhir, yaitu soal 6. Ketika standar deviasinya tidak diketahui. Maka kita tentukan dulu statement yang ada, H0 dan juga H1-nya. H0 dan H1. Oke, untuk H0-nya, di sini diketahui bahwa standar deviasinya diketahui, rata-ratanya diketahui, lalu manajer quality control sampel acaknya diketahui, rata-rata sampelnya diketahui, signifikasi 0,05, rata-ratanya berbeda dari 250. Oke, karena rata-rata yang berbeda dari 250, maka H0-nya adalah
mu sama dengan 250. Untuk H1-nya mu kurang tidak sama dengan 250. Rata-rata sampelnya adalah 248 gram, mu-nya 250 gram, eh, standar deviasi populasinya tadi 5 gram dan juga ukuran sampelnya adalah 30. Oke, karena seperti itu, kita bisa cari dengan rumus yang tadi di TM10 yaitu Z adalah X bar min mu dibagi standar deviasi populasi per akar N. Tinggal masukkan saja data-data yang ada, 59 per akar 30. Maka Z hitungnya adalah eh, negatif 2 per 0,913, maka 2, min 2,19. Nah, karena dia min 2,19 dan critical value-nya adalah critical value-nya kita cari dulu terlebih dahulu. Critical value-nya dia signifikansinya di 0,05 ya. Karena tingkat signifikansinya 0,05 dan ini adalah merupakan uji dua arah, maka nilai kritis Z-nya itu sama seperti tadi, yaitu plus minus 1,96. Nah, dia ini min 2,19 kurang dari min 1,96, maka tolak nol. Berarti terdapat cukup bukti bahwa tingkat signifikansi menyatakan bahwa rata-rata berat kopi diisi oleh mesin tersebut berbeda signifikan dari 250 gram. Oke, untuk TM9 dan TM10 selesai. Saya harap semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa kita simak untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.